Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLB kelas 5B dengan nomor NIM 20201862002B0018, mata kuliah Pembelajaran Sosial ABK. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial ABK dan cara mengatasinya. Jadi ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi ABK. Kemudian yang kedua perkembangan sosial, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, kemudian perkembangan sosial ABK, dan yang terakhir yakni cara mengatasi masalah sosial ABK. Nah, yang pertama yakni definisi dari ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka berproses dan tumbuh tidak dengan modal fisik yang wajar, jadi sangatlah wajar jika mereka cenderung memiliki sikap yang defensif. Selanjutnya yakni perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang pertama yakni faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Nah, di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan, kemudian pola pergaulan dan etika berinteraksi dengan orang lain juga banyak ditentukan oleh keluarga. Kemudian faktor yang kedua yakni faktor kematangan pribadi. Jadi, untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Kemudian faktor yang ketiga yakni faktor status sosial ekonomi. Jadi, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Nah, dari pihak anak itu sendiri, perilaku akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Nah, sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Kemudian faktor yang keempat, faktor pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang berada di sekolah. Nah, tidak hanya dikenalkan norma-norma lingkungan dekat, tetapi juga akan dikenalkan dengan norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Kemudian faktor yang terakhir yakni faktor kapasitas mental. Jadi kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, kemudian kemampuan berbahasa. Nah, sedangkan perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial dari individu tersebut. Kemudian lanjut ke materi perkembangan sosial ABK. Jadi anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan anak pada umumnya. Dari segi pemikiran, perilaku, emosi, maupun sosial anak berkebutuhan khusus biasanya cenderung lebih sensitif. Nah, seperti perkembangan emosionalnya. Nah, itu akibatnya anak ini akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian masalah sosial ABK. Yang pertama, masalah sosial anak tunanetra. Jadi anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan dalam indera penglihatannya. Bagi anak tunanetra, penguasaan kemampuan tingkah laku adalah tidak mudah. Jadi anak akan menghadapi banyak masalah terhadap sosialnya.
Nah, masalah-masalah tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi anak, kemudian ketakutan menghadapi lingkungan sosial, rendah diri, dan malu. Nah, tidak hanya itu, ada juga keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui imitasi serta perilaku masyarakat seperti penolakan, penghinaan, dan sikap acuh tak acuh. Ya, kemudian yang kedua, masalah sosial anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada indera pendengarannya. Nah, kehilangan fungsi dari indera pendengaran tersebut akan berpengaruh pada perkembangan komunikasi dan bahasa dari anak. Nah, artinya akan mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi dari anak. Nah, hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hambatan seperti ini dapat diakibatkan dari rendahnya perkembangan kepribadian seperti kurangnya rasa percaya diri, kemudian merasa curiga dan cemburu berlebihan, merasa tidak diperlakukan dengan adil, kemudian merasa diasingkan, dan memiliki perasaan yang depresif. Kemudian masalah yang ketiga yakni masalah anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai hambatan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata dibandingkan anak-anak pada umumnya. Nah, masalah yang dihadapi anak tunagrahita tidak hanya mengalami kesulitan dalam belajar, melainkan beberapa anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, akibatnya anak tunagrahita ini lebih banyak bergantung pada orang lain. Tingkah laku anak tunagrahita ini juga sering dianggap aneh oleh sebagian anggota masyarakat karena mungkin tingkah lakunya ini tidak sesuai dengan perkembangan umurnya. Jadi akibatnya anak tunagrahita jadi sukar diterima di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, masalah sosial anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, perkembangan yang bersifat negatif menimbulkan resiko munculnya kesulitan dalam penyesuaian diri pada anak tunadaksa. Nah, hal ini berkaitan erat dengan perlakuan masyarakat terhadap anak-anak tunadaksa, seperti sikap orang tua, kemudian keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak tunadaksa. Kemudian yang kelima yakni masalah sosial anak dengan hambatan emosi atau anak tunalaras. Jadi tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, anak tunalaras ini biasanya akan menunjukkan pola tingkah laku seperti mudah marah, impulsif, atau sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga sering membantah, suka kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut membuat orang-orang di sekitarnya mengecap anak tunalaras ini adalah anak yang nakal, sehingga orang di sekitarnya tidak ingin berteman dekat dengan mereka. Oleh karena itu timbullah kesulitan apabila mereka akan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keenam yakni masalah sosial anak autis. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari serta proses berpikir manusia. Jadi autisme ini mencakup segala gangguan dalam interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, salah satu hambatan interaksi sosial bagi anak autis disebabkan oleh hambatan dalam membagi perhatian atau joint attention. Jadi aspek tersebut nampak pada diri di mana ia mengalami kesulitan dalam berbagai perhatian. Jadi anak lebih tertarik dan fokus
dengan dirinya sendiri, kemudian menunjukkan perilaku yang tidak hangat, tidak ada kontak mata dengan orang lain. Dan selain itu, anak autis ini mengalami gangguan komunikasi. Yang ketujuh, yakni masalah sosial anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Karakteristik sosial emosional anak berkesulitan belajar ini biasanya mengalami kelabilan emosi seperti sering berubahnya suasana hati dan temperamen, serta memiliki sifat impulsif, yakni merujuk kepada lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan untuk berbuat sesuatu. Lemahnya kemampuan belajar juga ditandai juga berakibat pada lemahnya memahami aturan-aturan sosial yang berlaku. Jadi kondisi anak berkesulitan belajar juga berimbas pada rasa frustasi dan emosi karena seringnya mengalami kegagalan belajar. Nah, kedua permasalahan berupa sikap frustasi dan lemahnya memahami aturan bisa berakibat menyulitkan anak diterima di lingkungan interaksi sosialnya. Kemudian yang kedelapan, yakni masalah sosial anak ADHD. Nah, ADHD adalah gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Jadi terkadang anak ADHD mempunyai sikap yang tidak taat dan dengan aturan yang ada dan berbuat tidak sopan. Nah, permasalahan emosi yang menonjol adalah kesulitan dalam mengontrol impuls-impuls dan dalam membina hubungan dengan orang lain. Nah, sedangkan tingkah laku yang paling menonjol adalah masalah konsentrasi. Jadi anak-anak ADHD mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami masalah akademis maupun sosial. Akibatnya, lingkungan sering memarahi, kemudian menghukum, menolak, atau memberikan label negatif kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yakni masalah sosial anak cerdas dan berbakat. Anak cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau taraf intelijensi yang tinggi. Nah, walaupun anak cerdas berbakat ini mempunyai daya intelijensi yang tinggi, namun mereka juga mengalami kesulitan di lingkungan sosialnya. Mereka mempunyai karakteristik seperti merasa lebih senang dan puas dengan keadaan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Lalu mereka lebih mandiri dan lebih mampu mengendalikan lingkungan serta lebih kompetitif. Namun, kurangnya berkonformitas terhadap sebayanya dan cenderung lebih suka memilih teman. Nah, kemudian materi yang terakhir, yakni cara mengatasi masalah sosial ABK. Atau mengatasi masalah sosial dari anak berkebutuhan khusus. Ini ada 3 faktor. Pertama, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga, yakni orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Jadi sebelum menangani anak, tentunya pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dari sikap tersebut maka dapat mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak. Kemudian tanamkan dalam diri bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah aib yang harus ditutupi. Kemudian yang kedua, ini lakukan pengawasan sejak dini. Nah, anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Nah, untuk itu, pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak sangatlah penting. Nah, cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Kemudian meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Jadi kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika menangani anak-anak berkebutuhan khusus.
Nah, kedekatan emosional ini dibutuhkan agar dapat percaya serta dapat menjadi lebih dekat. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak akan merasa aman dan terbuka dengan orang tua maupun dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, tanamkan kemandirian sedari dini. Jadi, pada dasarnya anak berkebutuhan khusus sama saja dengan anak pada umumnya, sehingga kita tidak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Nah, menanamkan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus ini bertujuan agar mereka dapat bertahan di lingkungannya tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian faktor yang kedua, faktor sekolah. Yakni yang pertama memberikan motivasi dan bimbingan serta perhatian. Motivasi dan perhatian sangatlah penting untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan perhatian dan motivasi yang besar serta intens tentunya membantu anak untuk membangkitkan semangatnya. Kemudian membimbing anak berkebutuhan khusus tentu memerlukan kesabaran yang ekstra, tetapi hal tersebut dilakukan supaya anak dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Nah, untuk menjadi guru anak berkebutuhan khusus tentunya harus lebih ekstra dalam mendidik mereka. Guru harus mempunyai daya kreatif yang tinggi ketika berada di dalam kelas, seperti menggunakan berbagai rencana dalam menerapkan pembelajaran, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan supaya apa? Supaya siswa tertarik pada apa yang akan dipelajari. Kemudian juga guru memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti membuat mainan dari barang-barang sekitarnya. Kemudian juga bisa membuat sesuatu permainan yang dapat melatih kefokusan dan konsentrasi anak. Nah, tidak hanya itu, beri waktu pada anak untuk melakukan kegiatan sesuka hatinya. Nah, hal ini dilakukan agar kita mengetahui potensi apa sih yang dimiliki oleh anak dan anak juga menjadi lebih produktif. Kemudian yang ketiga, lakukan pembiasaan mengenai sanksi atau hukuman. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan-aturan dan norma yang berlaku di sekitarnya serta menjelaskan jika ia melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, sehingga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tentu kita harus memberitahu bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, tetapi sebisa mungkin menghindari sikap kekerasan pada anak dan usahakan untuk memberikan pengertian kepada anak. Nah, jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka anak akan dengan mudah membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Nah, kita dapat melakukan beberapa hal agar dapat mengetahui kebiasaan dan kebutuhan anak, seperti meluangkan waktu untuk berkomunikasi ketika selesai pembelajaran bersama anak. Nah, tidak hanya itu, sebagai pendidik juga harus menciptakan komunikasi yang baik dengan wali murid atau orang tua, seperti menanyakan kebiasaan dan kesukaan anak ketika di rumah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat meningkatkan perkembangan anak di sekolah. Faktor yang terakhir yakni faktor dari masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah sosial pada ABK dari faktor masyarakat, yakni merubah pola pikir negatif masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Bisa dari memperlihatkan sisi positif dari ABK seperti melakukan pentas-pentas kecil yang menampilkan bakat para ABK supaya mereka tahu bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki bakat dan potensi. Kemudian untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari anak berkebutuhan khusus, masyarakat juga bisa ikut serta selalu memberi dukungan dan motivasi kepada mereka. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yakni masalah sosial yang dialami oleh
anak berkebutuhan khusus terkadang lebih banyak dari faktor luar. Karena banyak orang yang masih menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tidak berguna dan tidak bisa apa-apa. Jadi solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kasus sosial dari anak berkebutuhan khusus ini tentunya dilakukan dari beberapa faktor dan tindakan. Nah, hal tersebut dilakukan agar anak-anak berkebutuhan khusus lebih mendapatkan keadilan dan kesetaraan di lingkungan sekitarnya. Nah, tidak hanya itu, hal tersebut dilakukan agar anak berkebutuhan khusus dapat lebih percaya diri dan dapat mengatasi masalah sosial yang akan dihadapinya nanti. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.